Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, baik, kita kali ini akan memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita, karena Al-Fatihah adalah salah satu rukun daripada sholat, maka bacaannya juga harus bagus. Kalau baca Fatihahnya bagus, maka sholatnya insya Allah bagus. Tapi kalau baca Fatihahnya rusak, maka sholat pun akan menjadi rusak. Nah, untuk itu mari kita sama-sama perbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Mungkin selama ini kita keliru cara bacanya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu, tipiskan ya. Jangan a'udzu. Kalau a'udzu berarti yang dibaca bukan dal ya, lo doma lu, a'udzu itu lo ya, bukan dal. Sedangkan yang dibaca adalah huruf dal. Jadi tipiskan dulu baru didomahkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ro itu punya sifat namanya takrir. Takrir itu artinya bergetar tanpa ulang. Jadi getaran huruf ro itu tidak boleh lebih daripada 3 getaran. Ada mekanismenya cara menggetarkan huruf ro. Ya. Ro, jangan ro, bukan ro, tapi ro. Ya. Karena kalau getarannya banyak, maka akan mengeluarkan udara. Sedangkan ro itu bukan huruf yang harus mengeluarkan udara. Ya. Namanya huruf jahr, artinya nafas tertahan atau udaranya tertahan, tidak mengalir. Nah, kalau itu berhati-hati dengan ro, rahman. Sedangkan ro juga punya sifat namanya bainiyah ya, antara syiddah dan rukhawa. Syiddah artinya suara tertahan, rukhawa artinya suara mengalir. Nah, ro itu tidak punya suara seperti itu. Tertahan juga tidak, mengalir juga tidak. Nah, kalau tertahan bagaimana? Al-Rah ya, Bismillahirrahmanirrahim, namanya tertahan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rajim namanya tertahan ya. Namanya tertahan. Rajim, bukan rajim tapi rajim. Mengalir juga tidak. Rajim enggak ya. Tidak seperti itu. Jadi rajim ya. Semi tertahan ya. Semi tertahan dan semi mengalir. Itu ro bainiyah namanya. Ulang sekali lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya, bukan to ya, bukan to. Ya, kalau to itu ada udara keluar ya. To tidak punya sifat sames tapi jahr. To tebalkan to, diangkat pangkal lidahnya. Karena to punya sifat namanya isti'la ya. Termasuk huruf isti'la, huruf yang harus diangkat pangkal lidahnya. To bukan sekedar to ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bukan saito, tapi syaiton. Tuh lebih tebal lagi to ya. Coba sekali lagi.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mad itu juga jangan terlalu panjang, jangan Bismillahirrahman, itu namanya kepanjangan ya. Jadi dua ketukan saja, dua harokat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Usahakan jangan al dan al ya, tapi al ya bersih ya, tidak boleh lepas ya, tidak boleh mantul. Jangan alhamdulillah, apalagi nggak boleh ya. Alhamdu ya, itu yang disebut bainiyat, begitu pelafalannya ya. Alhamdu, mengalir juga tidak, terputus juga tidak. Kalau terputus alhamdu namanya terputus-putus ya, jangan terputus-putus ya. Dan juga tidak boleh mengalir alhamdu, nggak boleh juga. Maka disebut hukumnya izhar. Alnya idhar qamari, hamdunya idhar syafari ya. Jadi baca yang penting jelas ya, dan tidak terlalu mengalir dan tidak terputus ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Jangan bil ya, jangan keluar udara, jangan bil tapi bil. Babi bubab itu ya, jangan babi bubab, jangan ya, jangan mengeluarkan udara. Rabbil, nah, terasa sekali kalau pakai bil ini. Kalau keluar udara, Rabbil itu ada tendangan udaranya, tidak seperti itu mbak itu ya. Rabbil itu bersih ya. Alhamdulillah juga sama, nggak boleh tu ya. Alhamdulillah tidak ya, tidak seperti dalnya orang yang orang Jawa, yang Jawa tu bukan tu tapi du ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iya. Maliki ki keluar udara ya, namanya hamas ya. Kaf itu punya sifat namanya hamas, artinya huruf yang mengeluarkan udara, udaranya mengalir. Ki, ka, ki, ku, ada kan tendangannya ya. Jangan maliki, bukan maliki ya. Maliki ya. Maliki yaumiddin. Nah, di-nya jangan keluar udara, di ya. Jangan din ya. Bukan Maliki Yaumiddin, tidak ya, tapi Maliki Yaumiddin. Ya. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu mengalir, suaranya kayak mengalir ya. Ain juga bainiyah juga ya. Bainiyah itu tidak mengalir dan tidak terputus. Kalau terputus iyyaka na'budu namanya putus. Ya enggak boleh na'budu. Kalau na'budu berarti hamzah yang dibaca bukan ain ya. Kalau ain agak mengalir. Iyyaka na'budu na'budu gitu ya. Dan iyyaka na'budu tidak. Juga tidak boleh mengalir. Iyyaka na'budu namanya mengalir ya. Jadi ain itu tidak punya sifat seperti itu. Sifat ain adalah bainiyah antara syiddah dan rukhawah. Ya. Syiddah artinya suara tertahan, rukhawah artinya suara mengalir. Nah, ain itu bainiyah. Huruf yang bersifat bainiyah ada 5. Lin, umar, lam, nun, ain, mim, ro. Lam, nun, ain, mim, ro. Itu sifat yang bersifat, huruf yang bersifat bainiyah. Bainiyah itu disebut juga tawassut, tengah-tengah antara syiddah dan rukhawah. Syiddah suara tertahan, rukhawah artinya suara mengalir. Itu sifat huruf namanya. Sifat yang adalah sebuah karakter yang harus melekat pada huruf itu. Dia harus hati-hati. Iya, jangan iya karena na'budu iya. Nah, itu juga nggak boleh tanpa tasdid ya. Jangan iya karena na'budu tapi iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kaknya tidak boleh terpisahkan dengan na'budu. Jangan sampai iyyaka na'budu. Nah, namanya terpisah, terputus namanya. Enggak boleh ya. Karena di situ tidak ada hamzah. Kalau terputus berarti ada hamzah. Iyyaka itu ada ka, berarti ada hamzah kalau berhenti ya. Makanya tidak boleh diputus di situ ya. Nah, makanya hati-hati seorang imam sholat itu jangan membaca Al-Fatihahnya ikut-ikutan yang tidak benar, yang tidak jelas ya keilmuan tentang qiraatnya, tentang bacaan Qur'annya. Jadi harus jelas ya. Iyyaka na'budu, jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini bacaan yang keliru ya. Kalau jadi imam enggak sah tuh salatnya karena menambahin huruf dalam surah Al-Fatihah. Maka berhati-hatilah. Jangan iyyaka na'budu tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan diputus ya. Ya kan? Diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, mustaqim, as. Jangan mus ya. Kalau mus berarti shad ya. Hati-hati ya. Jangan mustaqim tapi mustaqim. Qafnya tebalkan, sinnya tipiskan ya. Jangan sinnya ditebalkan ya. Qafnya ditipiskan, terbalik ya, kebalik namanya. Ya. Jadi sinnya ditipiskan, mus ya, qimnya ditebalkan, qim ya. Karena qaf adalah huruf isti'la ya, atau huruf tafkhim, punya sifat tafkhim. Nah, sifat ini ya harus ditampakkan dalam kondisi apapun sifat tafkhimnya. Jadi ketafkhimannya harus nampak sekalipun berharokat kasroh. Itu yang disebut tafkhim nisbi ya. Huruf isti'la atau huruf tafkhim yang berharokat kasroh. Qaf jadi qi ya, shad jadi si, dad jadi qi ya. Jangan ditipiskan, kalau qi ditipiskan di ya. Jangan ardi ya.
bukan ardi tapi ardi itu. Wi, ya bener tak bo ya. Kata guru saya sih bobolitet. Klaksonnya orang Arab tuh bobolitet. Bo ya. Jadi jangan do tapi wo, diangkat pangkal lidahnya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim Jangan ghai, bukan ghai tapi ghai ya, tafkhim. Wa juga termasuk huruf isti'la ya. Wa diangkat pangkal lidahnya. Mau jangan maghdu ya. Bukan maghdubi tapi maghdubi, tebalkan ghinnya ya. Sekalipun berharokat kasroh nanti ri, jangan ri tapi ri. So jadi si, to jadi ti, apalagi semua istilah begitu pelafalannya berangkatnya dari tebal, dari tafkhim. Jangan langsung ditipiskan. Mustaqim bukan mustaqim tapi mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tebalkan. Jangan mustaqim, apalagi mustaqim. Nah ini namanya ngaco ya, ngarang-ngarang baca Fatihahnya. Jangan mustaqim tapi mustaqim. Enggak ada qaf diganti ga, itu tidak ada dalam pelafalan Al-Qur'an. Kecuali bahasa Arab barangkali ada ya. Dialek orang Arab. Qala jadi gala, maqadir jadi maqadir jadi magadir. Itu mah lain, orang Arab itu bukan Quran ya. Kalau Quran tidak boleh diada-adakan. Sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW yang diturunkan turun-temurun sampai sahabat, tabi'in, ulama sampai kepada kita semua. Jadi harus jelas ya. Qim jangan qim, mustaqim nggak boleh. Itu berarti kaf yang dibaca ya. Hati-hati dengan qaf dan kaf. Karena qaf dengan kaf itu makhrajnya sama dari pangkal lidah ya. Aqsal lisan itu qaf sama kaf di sini ya. Maka hati-hati, mustaqim dari kaf, maka tebalkan mustaqim ya. Ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh berhenti situ ya. Kalau nafasnya pendek boleh berhenti di situ, karena di situ wakaf sudah wakaf tam. Tapi yang tidak boleh diulang-ulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berarti ghairil maghdubi diulang lagi, yang enggak boleh, jangan ya. Kalau nafasnya pendek berarti di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti situ ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau nafasnya panjang, satu kali nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu, satu nafas ya. Kalau nafasnya ya. Kalau nafasnya pendek jadi bagi dua ya. Maka orang itu kan ada panjang nafas, ada pendek nafas ya. Yang panjang nafas itu kadang-kadang kali kondisinya lagi kurang sehat ya. Bisa jadi pendek nafasnya ya. Maka cara pelafalan
Alternatif adalah berarti di siratal ladzina an'amta 'alaihim, boleh tanpa diulang-ulang ya. Tanpa diulangi lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, enggak usah ya. Enggak usah diulang karena di situ waktunya sudah tam di situ ya, sudah sempurna ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jangan lepas, jangan an'amta, itu namanya lepas. Ya jangan qalqalah ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya sama-sama. Siratal ladzina أنعمت عليهم ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bol biasa saja ya. Ditelan pun tidak boleh. Telan itu gimana? Waladdallin. Namanya nelan ya. Gagap juga nggak boleh. Nggak boleh gagap, nggak boleh nelan. Gagap itu gimana? Waladdallin. Dibentak gitu ya. Bot ada begitu, botlin ada ya. Jangan dibentak, biasa saja. Ditelan juga tidak boleh. Gagap juga tidak boleh. Waladdallin, sedapatnya dallin, sekedar ditasdidkan ya. Jangan dibentak botlin, ada yang botlin, jangan ya. Jangan dibentak, baca Quran bentak-bentak ya. Ya, biasa saja sesuai dengan pelafalan yang sebenarnya ya. Gitu ya. Itu cara baca waqaf. Artinya setiap ayat berhenti, namanya waqaf. Kalau di wasol nanti caranya beda lagi. Huruf terakhir jangan dibaca mati. Kayak Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu yang nggak boleh. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kalau di wasol dibaca harokat pertama terakhir daripada huruf mim ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alifnya jangan dibaca, hamzahnya ya. Kalau di wasol hamzahnya alhamdulillah jangan dibaca. Langsung milhamdu, jangan mi alhamdu ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Begitu cara bacanya kalau di wasol ya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini ngaco baca gini ya. Jangan begitu bacanya ya. Kalau mau berhenti ya berhenti, bernafas syaratnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya ya. Huruf terakhir dibaca mati, itu disebut arid lis-sukun. Tapi kalau di wasol ya berlaku mat tabi'i ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Dan dibaca nuhdinas ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinasnya dibuang alifnya, artinya tidak dilafalkan hamzahnya. Karena ihdina itu sama juga namanya hamzah wasol. Di hamzah wasol ini ada ketika di awal kalimat baru ada hamzahnya, suara hamzahnya dikeluarkan, ya, artinya dilafalkan. Tapi kalau di tengah kalimat maka suara hamzahnya harus disembunyikan, ya, tidak ditampakkan. Allah seperti Allah itu tidak nampak ketika di tengah. Ya. Makanya nanti Qul huwallahu ahadun illahus samad. Dan Qul huwallahu ahadun Allahus samad, enggak boleh begitu ya. Ada tata cara membaca waqaf dan tata cara membaca wasol. Begitu juga di surat Al-Fatihah ketika di wasol
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cara baca seperti itu. Jadi sekali lagi. A'udzu billah. Awas duknya jangan tebal ya, jangan a'udzu, bukan a'udzu, tapi a'udzu ya. Tipiskan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra di langit-langit ya. Jangan di depan. Kalau depan ra. Kalau ra maka getarannya banyak ya. Tidak boleh terlalu banyak getarannya. Tidak boleh lebih dari 3 getaran. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Him bukan him, bukan Ar-Rahmanir Rahim, bukan Rahim, Rahim. Ha itu makhrajnya di tengah. Wastul halaq di tengah tenggorokan di sini ya. Ha Him. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Mid jangan middin. Kalau middin ada tak tuh di situ t ya. Jangan yaumiddin, harus rasakan. Mid langsung ke d. Middin ya. Emang orang Jakarta agak sulit ke gitu ya. Bisanya yaumiddin jadi yaumiddin, magdubi jadi makdubi, iya kan? Makdubi, warteg jadi warteg. Oh ya. Padahal bukan warteg tapi warteg. Nah, di situ ya G pakainya ya. Yaumid. Jangan yaumiddin tapi yaumiddin ya. Maliki yaumiddin. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal ya. Jadi harus diperjelas ya, artikulasinya harus jelas. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi mengalir ya. Rukhwah namanya. Ghin itu punya sifat rukhwah ya. Lawannya syiddah. Mengalir. Jangan magdubi namanya terputus. Berarti syiddah ya. Ghin itu bukan sifatnya syiddah tapi rukhwah. Mengalir ya. Ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berapa panjangnya dha? 6 harokat, namanya mad lazim mutsaqal kalimi. Dha 6 dulu doanya, baru al masuk. Waladdallin ghairil, kalau ya kalau diwasol boleh, artinya nyambung dari sirotol ya. Kalau napasnya panjang, syarat napas panjang begini tata caranya ya. Ditarik napasnya yang panjang dari hidung, baru ditahan di perut sebentar, baru dilepas sambil baca. Ini contohnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panjang ya, karena tariknya panjang. Tapi kalau tariknya sebentar ya dapatnya sebentar lagi, ya nggak bisa sampai sepanjang itu. Ya. Kita caranya ditarik napas, ditahan sebentar di perut, lalu dikeluarkan sambil baca. Coba kita praktekkan. Tarik ya, tarik napas. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kuat kan? Kalau nggak ditarik napasnya tidak kuat. Ya, saja surat Al-Fatihah itu berlatih. Coba kita sekali lagi tanpa saya kasih contoh ya. A'udzubillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sobat stop. Shin, jangan ihdinas syira, jangan pakai shin, jangan pakai sod. Ihdinas sira dan ihdinas syira beda. Bukan ihdinas syira, tapi ihdinas sira. Sa, baso, coba baso. Iya, jangan baso, bukan baso ya. Bukan sya tapi sa. Sa ya. Kayak sin kecil cuma diangkat ya. Sin kecil tapi diangkat. Makanya ada qiraat lain pakai sin, ada yang dengan ihdinas siratal, ada ya. Ada yang pakai ismam, ihdinas siratal ya. Hamzah dengan ismam, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam Hamzah dengan itu bacanya. Kalau qalun lain lagi. Qalun bisa dengan sila. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Macam-macam ya. Itu namanya qiraat, ilmu qiraat ya. Kalau kita qiraat Asim, riwayat Hafs Thariq Asy-Syatibiyah dengan sukun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, disukunkan mimnya ya. Dan hanya dibaca jelas him.
Sirotnya dibaca sod, sirat, jangan syirat, ya. Bukan ihdinas syiratal, tapi ihdinas siratal. Yo, ihdinas tuh 2 3. ihdinas siratal mustaqim. Terus Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi maghdubi 'alaihim waladdallin. tuh ya. Nah, nanti cara menyambungnya ada 3 cara ya. Putus-putus namanya qat'ul jami. Putus-putus ya. Waladdallin berarti bismillahirrahmanirrahim, berarti lagi alif lam mim. Itu namanya qat'ul jami, putus-putus ya. Cara yang kedua diputus di awal, yang kedua dan yang ketiga disambung. Kedua itu berarti basmalah, ketiga berarti awal surah, pertama berarti akhir surat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Putus, kedua, ketiga disambung. Cara yang ketiga nyambung semua, namanya waslul jami', diwasol semuanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Sambung semua ya. Kalau nafasnya panjang. Cara yang ketiga yang tidak boleh kita lakukan, basmalahnya di akhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti situ. Baru alif lam mim, itu yang nggak boleh. Karena basmalah itu yang dikhawatirkan akhir daripada surat Al-Fatihah atau surat yang kita baca. Maka basmalah tidak boleh taruh di akhir, boleh di awal atau di tengah, di akhir tidak boleh. Jadi 3 cara menyambung antara 2 surat. Pertama putus-putus, namanya qat'ul jami'. Yang kedua adalah yang pertama diputus, ya. Yang kedua dan ketiga disambung, ya. Wasl yang kedua dan ketiga disambung. Yang ketiga adalah nyambung semuanya, waslul jami'. 1, 2, 3 sambung semua. Kalau nggak baca itulah tata cara menyambung antara 2 surat. Di pelajaran kita hari ini baca Al-Fatihah dan cara menyambung 2 surat. Adapun kalau memulai membaca itu ada 4 cara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Putus. Bismillahirrahmanirrahim. Putus lagi. Alif lam mim. Putus lagi. Ya. Cara yang kedua, yang pertama diputus, kedua, 3 disambung. Kayak tadi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nyambung kedua, 3. Cara yang ketiga, yang pertama dari kedua disambung. Ta'awudz sama basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Cara yang 4 nyambung semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. 4 cara boleh kita lakukan ketika mau memulai membaca Al-Quran.
Tapi menyambung antara dua surat hanya 3 cara. Yang satu cara tidak boleh dilakukan. Itu ya. Dan kalau kita baca mad adil sukun 2 harus rata 2 semua ya. Sebaiknya rata. Seperti a'udzu billahi minasy syaithanir rajim 2 ya kan? Bismillahirrahmanirrahim 2 lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Terus 2 semua sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin 2 lagi ya. Jangan linknya panjang, berarti tidak seimbang ya. Kita baca Quran harus seimbang. Hukumnya harus seimbang. Kalau hukumnya sama maka harus diberlakukan dengan sama. Kalau pakai 4 silakan. Karena mad adil disebut itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kalau pakai 4 silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim 4. Bismillahirrahmanirrahim 4. Alhamdulillahi rabbil alamin 4 lagi. Terus sampai akhir. Waladdallin. Itu doanya tetap 6, enggak boleh 4 ya. Karena do tidak boleh berubah. Hanya 6 harokat mad lazim. Tidak boleh 4 atau 2 apalagi tidak. Tapi kalau mad adil disebut boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Kalau mau pakai 6 silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim 6. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus 6 semua ya. Jangan sampai ada Bismillahirrahmanirrahim 2. Alhamdulillahi rabbil alamin 4. Ar-Rahmanirrahim 6. Berarti enggak seimbang ini ya. Jangan seperti itu baca Qurannya. Harus seimbang, harus adil ya. Jadi memperlakukan hukum itu harus adil. Mad adil disukun 2 ya harus 2 semua. Kalau pakai 4 ya 4 semua. Jangan ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6. Berarti tidak adil ya. Tidak muadalah ya. Harus muadalah membaca Quran ya. Harus adil. Jangan sampai tidak adil. Itulah Allah mengajarkan kita dari membaca diberlakukan untuk adil. Insyaallah kalau sudah membacanya dengan adil, maka perilaku kita pun akan menjadi adil insyaallah ya. Begitu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung lagi di surah Al-Baqarah nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.